Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Dalalah wal Ma'ajim ingin menjelaskan materi mengenai periode kelima dalam perkembangan Mujam Arabi, penyusunan secara pelafalannya. Nah, langsung saja. Tidak diragukan lagi bahwa mengamati asal-usul kata dalam menyusun sebuah kamus terlepas dari sistem yang diikuti dalam pengaturannya tidak mudah, terutama bagi siswa sekolah dasar, menengah, dan bahkan atas orang yang meneliti arti sebuah kata. Cara penulisan atau pengucapannya harus mahir dalam 3 keterampilan ini. Yang pertama, menghapus kata dari huruf lampiran. Yang kedua, mengembalikan huruf ke tempat sebenarnya. Dan yang ketiga, mengembalikan huruf yang telah dihapus. Untuk itu, tidak diragukan lagi bahwa penguasaan keterampilan ini tidak mudah untuk pemula. Dan jelas bahwa beberapa ahli bahasa Arab modern telah mengalami kesulitan ini, apalagi telah mempelajari bahasa asing dengan cara menyusun kata sesuai dengan pengucapannya. Apakah ingin meletakkan kata itu sesuai kamus yang mudah untuk dijelaskan dan akar katanya mengambil secara tertib dari kata-kata kamus? Menurut pengucapannya, bukan menurut akar katanya. Peraturan ini atau pengucapan ini telah muncul sejak di Arab zaman kuno, tetapi orang-orang Arab menghindarinya karena itu memutuskan ikatan satu artikel, harus mengambil buku dalam fiil ho, tertulis dalam fiil mim, dan menulis dalam fiil hamzah. Susunan ini hilang sampai muncul pada waktu yang ditentukan oleh Syekh Muhammad Al-Bukhari Al-Mushri. Kemudian dia istirahat untuk muncul kembali pada tahun abad ke-60 ini di tangan yang ahli bahasa Lebanon. Kata Al-Laili dimasukkan sebagai kamus referensi pada tahun 1963, mengatur kata benda tanpa konjugasi kata kerja. Sesuai pengucapannya, kemudian Gibran Mas'ud menyusun kamus pelopor pada tahun 1964, mengatur semua kata benda dan kata kerja dalam urutan pengucapannya. Tentang pendekatan ini, Sarfuad Afram Al-Bustani dalam kamusnya dikeluarkan pada tahun 1967 dan Khalil Al-Ajar dalam kamus Larus dikeluarkan pada tahun 1973. Nah, sebelum melanjutkan studi tentang dua kamus yang mewakili tahap ini, yaitu referensi dan pelopor, perlu diperhatikan bahwa susunan pengucapan sejauh ini telah terpenuhi karena tidak diterima dan disambut baik oleh murid-muridnya. Selanjutnya, ada referensi. Nah, di referensi ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, penulis. Yang kedua, metode. Dan yang ketiga, pelopor. Yang pertama, penulis. Dia adalah Syekh Abdullah Al-Alaili, imam bahasa dan jurisprudensi yang paling terkemuka. Lahir di Beirut pada tahun 1914 dan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar. Dia memiliki pandangan yang berani dan perintis tentang bahasa tersebut, termasuk bukunya yang terkenal, The Referensi. Yang kedua, metode. Al-Alaili memulai referensinya dengan sebuah pendahuluan, di mana dia menjelaskan bahwa apa yang memotivasi dia untuk meneliti bahasa Arab. Beberapa ahli bahasa menuai tuduhan bahwa itu adalah bahasa tua yang kehabisan energi dan air, yang tidak memajukan pemikirannya dan tidak berlari di bidang peradaban sampai terengah-engah dan mengadopsi ahli bahasa lain. Melumpuhkan provinsi yang keras, ia merujuk pada upaya Daher al-Suwairi dalam suratnya Al-Luma al-Nawajim fi al-Lugha wa al-Mu'jam untuk membuat teks menjadi standar bahasa dan mengadopsi prinsip bahwa apa yang diukur terhadap kata dari orang Arab adalah keduanya penting,
dan tidak untuk dicap sebagai aneh, kontroversi, analogi, dan tidak mendengar. Tidak hanya membutuhkan seorang penjelajah dengan analogi. Kemudian dia menjelaskan rencananya dalam kamusnya. Semua ini di bawah naungan bahwa bukan pelestarian tradisi dengan kesalahan dan bukan koreksi yang mencapai pengetahuan. Penyusunan secara pelafalan memiliki metode sebagai berikut. Yang pertama, menyebutkan istilah tempat pengucapannya, yaitu dengan mengatur urut pengucapannya bukan menurut akarnya, dengan istilah saja tanpa kata kerja atau konjungsi. Selanjutnya, mencari kata yang sama dengan ilmu yang berbeda. Istilah ilmiah ini dia pegang ditambah dengan definisi singkat. Yang ketiga, unit etimologis utama atau arti asli dari akar kata. Yang keempat, hadis al-muwallad atau sejarah kronologisnya dimulai dengan Renaissance Eropa modern dan generasi lama. Yang selanjutnya kelima, buat daftar sejumlah pemeriksaan dan koreksi. Yang selanjutnya keenam, dia juga menggunakan berbagai simbol untuk menunjukkan bagian dari kata kerja dan lainnya. Dan itu terbukti untuk memudahkan pembaca di bagian bawah halaman simbol-simbol yang digunakan dalam teks mereka, dan ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Kamus Al-Arabi atau Kamus Arab. Yang terakhir, istilah Faronji adalah ditegaskan dengan suratnya terhadap istilah Arab, kemudian ditambah ke bagian terletak dari kamus sebagai panduan untuk istilah asing. Mereka diatur menurut sistem, yaitu sistem Faronji. Pelopor terdapat penulis dan metode. Di dalam penulis sendiri itu ada Gibran Mas'ud. Pada tahun 1930, ia adalah seorang penulis Lebanon dan salah satu profesor bahasa Arab terkenal di Beirut. Dia mendirikan sebuah penerbit bernama Al-Hikmah. Yang kedua, ada metode. Gibran Mas'ud mempresentasikan leksikon dengan pengantar yang menggambarkan kesulitan yang dialami siswa dalam merujuk kamus dan bagaimana bekerja sebagai ide untuk mengatasi kesulitan ini. Nah, dari leksikon modern, di mana kata-kata itu dibuktikan menurut inisialnya dengan memperhatikan kata penghubung yang asalnya mungkin sama. Selain perubahan tampilan ini, ada modifikasi substansi, tetap pada makna yang diwariskan yang diterima, tetapi penjelasannya dipermudah, sehingga penjelasannya bukan kata yang paling sulit dijelaskan, dan maknanya diatur sedemikian rupa sehingga dalam menghadirkan atau menundanya diperhatikan keutamaan kekerabatan atau keutamaan kesamaan. Kemudian beliau menjelaskan pendekatannya yang dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan semua kata-kata benda dan kata kerja sesuai dengan huruf pertamanya tanpa memperhitungkan akarnya. Yang kedua, penjelasan nomor dan disajikan dari makna yang paling penting dan kedekatan makna yang mirip satu sama lain. Yang ketiga, dia menyimpan banyak penjelasan tradisional yang di dalam kamus-kamus lama. Dia menyelesaikan penjelasan yang tidak lengkap dan menambahkan makna lama, makna baru yang ditentukan oleh perkembangan. Tadi yang keempat, sekarang yang kelima. Bahasa Arab dengan ratusan kosakata dan istilah baru dalam berbagai ilmu dan seni. Yang keenam, dia tidak membedakan urutan kata antara alif dan hamzah. Dia mendapat manfaat dari kemajuan percetakan, jadi dia mengurus hasilnya dan menulis kata-kata untuk dijelaskan dengan tinta merah jenuh. Yang terakhir, penjelasan kosakata penjelasan mudah, dan itu pendekatannya. Adapun untuk kekurangannya, itu diarahkan ke pionir. Yang paling penting dari mereka adalah mengambil pendekatan yang dia ikuti dalam mengatur kata-kata sesuai dengan pengucapan mereka.
karena beberapa dari mereka melihat bahwa jika itu menjadi umum, sebagaimana dimaksud, mereka akan memutuskan hubungan generasi muda dengan leksikon bahasa Arab. Al-Laili telah menolak untuk mengikuti pendekatan ini. Mungkin itu saja materi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.